kembali bekerja dan akhirnya aku bisa menempuh dua negara yang kayak aku pengenin gitu, negara yang benar-benar kayak indah banget nih negara gitu, pengen nih ke sana gitu, kayak yang pengen nih ngunjungi negara ini. Jadi di sini aku pengen cerita sedikit sebelum ke Paris ini. Tadinya aku sebenarnya baru pulang dari Maldives karena aku habis vacation. Vacation itu adalah libur aku dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun kerja aku tuh dapat libur 1 bulan penuh gitu. Jadi libur aku itu pada bulan Mei dan Juni sama Julinya aku ambil libur. Kayak suspended contract gitu, libur tanpa digaji gitu. Karena aku pengen benar-benar fokus di rumah, puas di rumah, quality time di rumah buat keluarga gitu. Dan pada akhirnya akhir Juli aku pulang ke kembali bekerja lagi gitu. Jadi sebelum pulang aku transit di Maldives selama kurang lebih 14 hari karena negara kita itu di-ban sama Arab Saudi. Itu sebabnya kenapa orang Indonesia yang ingin ke Saudi, ke Arab Saudi harus mampir dulu di negara lain sebanyak hari dimana yang ditetapkan oleh negara tersebut gitu. Jadi pada akhirnya kemarin itu aku mampir ke Maldives dan setelah ke Maldives aku balik dan ternyata aku dapat schedule lagi. Alhamdulillahnya benar-benar kan kayak nggak nyangka gitu loh. Kayak awalnya dari Maldives aku bilang gini sama teman aku kayak yang aduh pengen deh ke Paris gitu, pengen ke Paris gitu, semoga deh dapat Paris gitu. Dan ternyata aku balik, aku tuh kayak nggak nyangka ngelihat schedule, my god, I have Paris gitu, kayak ya ampun, seneng gitu loh, seneng. Gimana sih, aku pengen ke suatu negara tersebut dan itu tuh loh kayak langsung diwujudin gitu sama Allah gitu, kayak yang oh my god, Allah tuh baik banget deh gitu. Jadi itu aku nggak nyangka satu persatu yang keinginan aku pengen ke sana kemari itu kayak diwujudin gitu. Dan one thing that you should know that Paris ini adalah salah satu negara yang ada di dalam list yang aku kepengen kunjungi gitu. Dan ternyata setelah libur panjang, setelah pulang ke rumah dan balik lagi kembali bekerja dan akhirnya aku bisa menempuh dua negara yang kayak aku pengenin gitu, negara yang benar-benar kayak indah banget nih negara gitu, pengen nih ke sana gitu, kayak yang pengen nih ngunjungi negara ini gitu, kayak Maldives gitu kan kayak terkenal banget tuh, kayak terkenal dengan pantainya, pulaunya, lautnya yang indah, airnya yang jernih. Itu sih sesimpel itu yang aku pikirin, Maldives itu airnya jernih nih gitu. Padahal di tempat lain pun juga mungkin banyak yang jernih airnya gitu, kayak yang seger aja gitu, lihat air yang sejernih itu gitu. Tapi kayak nggak ada spesifik terlalu spesial gitu sih ketika aku pengen ngunjungi suatu negara gitu. Keinginan itu kayak Maldives gitu. Maldives itu terkenal dengan indahnya pulau, indahnya pantai gitu. Nah, dan ternyata aku bisa liburan ke Maldives itu kurang lebih kemarin 2 minggu. Dan sekarang aku kayak pengen ke Paris gitu. Pokoknya aku kalau ke Paris pengen ke Menara Eiffel-nya gitu loh. Kayak dan sekarang juga terwujud gitu, alhamdulillahnya. Dan Allah mengizinkan untuk aku pergi jalan-jalan keliling, belum dunia sih, belum, tapi sebagian negara yang ada di dunia ini, kayak yang benar-benar negara aku pengenin itu kayak Paris, Maldives udah kewujud gitu. Dan beberapa negara setelahnya juga udah pernah gitu. Dan sekarang ada satu negara yang belum aku kunjungi dan dulu itu aku nggak pernah kepikiran pengen ke negara tersebut gitu. Tapi aku kayak halu aja gitu, suka aja nyebut sambil bercanda sama temen gitu. Kalau nggak salah 2015 itu kayak yang
pengen deh ke Amerika Serikat gitu. Jadi pernah aku ngomong kayak gitu, pokoknya kalau bercanda sama temen, aku tuh kayak yang pengen deh ke Amerika Serikat, gimana ya gitu-gitu. Kayak ya ampun, sekarang tuh kayak semoga sih terwujud. Semakin kesini kayak yang pengen gitu loh nginjakin kaki ke negara tersebut. Emang sih kayak jujur aku aja nyebutnya berasa nggak pantas gitu loh, kayak yang Amerika Serikat, kayak impossible gitu. Tapi satu yang aku bilang tadi, kan emang nothing is impossible in this world, ya nggak? Karena apapun yang kita pengenin, selama kita berusaha, selama kita berdoa dengan apa yang kita inginkan tersebut, insya Allah itu bakalan dipermudah. Insya Allah itu juga bakal ada jalannya. Selagi kita mau, selagi kita berusaha, itu insya Allah pasti kewujud gitu. Walaupun tidak semua mimpi-mimpi kita itu terwujud, karena kan semua orang pasti punya banyak mimpi, punya banyak list di hidupnya. Aku pengen ini, pengen itu, segala macam. Mungkin satu persatu diwujudkan dan yang lainnya belum. Dan aku yakin sih, apa yang belum terwujud dalam keinginan aku, itu yang terbaik gitu loh. Walaupun kayak yang ada sesuatu dalam hidup itu terkadang kita merasa orang lain itu lebih beruntung daripada kita. Itu nggak bisa dibohongi sih. Aku juga pernah merasakan itu gitu loh. Pasti setiap kita kayak merasa orang lain itu lebih beruntung ketimbang hidup kita sendiri gitu. Nah, walaupun begitu, tapi sebenarnya kalau kita sadar dan mau menyadari hal tersebut, setiap orang itu punya kehidupan dan punya perjuangannya masing-masing. Yang tidak semua orang itu tahu apa dibalik itu semua gitu loh. Pengorbanan apa yang udah dilalui untuk berada di titik tersebut gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita tuh harus kayak bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sekarang, bersyukur dengan apa yang kita milikin sekarang gitu. Kayak yang jangan bandingkan hidup kita itu dengan kehidupan orang lain gitu loh. Jangan membandingkan kita itu lebih baik dari orang lain, karena sesuatu seperti itu tuh tidak akan membuat kita tuh lebih maju gitu. Kenapa? Karena kita itu maju dengan apa ya? Dengan diri kita yang dulu gitu loh. Gimana supaya diri kita itu lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah, sebelumnya kita seperti ini, kita bandingkan aja sama diri kita sendiri gitu. Ya udah, karena ini udah malam banget, so aku cerita singkat aja ya. Ingin berbagi cerita tentang Paris gitu. Kayak tadi itu sebenarnya aku berangkat pick up-nya itu sekitar jam 3.30 subuh gitu. Dan report time itu jam 4.30 gitu. Dan sekitar terbangnya kalau pick up jam segitu sekitar jam 6-an. Nah, dari Jeddah aku tuh ke Riyadh, dari Riyadh dan itu baru ke Paris, lanjut ke Paris gitu kan. Itu tuh sebenarnya capek banget. Nggak tahu ini tabiat atau apa, ketika aku tuh terbang subuh atau masuk pagi segala macam, itu tuh aku susah untuk tidur gitu. Itu mindset sih sebenarnya nggak begitu, tapi kayak yang ya udah, karena mindsetnya begitu ya kejadian gitu, nggak bisa tidur gitu. Bisa tidur tapi kayak yang nggak nyenyak, nggak deep sleep banget kayak biasanya gitu. Jadi tadi itu sebenarnya aku cuman tidur kurang lebih 1 jaman, itu pun tidur kayak tidur ayam gitu loh. Dan ketika aku dari Jeddah ke Riyadh, itu aku all flight tidur, karena aku nggak on duty. Aku on duty-nya itu dari Riyadh ke Paris, dan itu tuh bisnis kelas. Aku kan kebetulan handle handle bantu-bantu di bisnis kelas, di first class, dan fokusnya itu di cockpit gitu loh. Jadi kayak yang tanggung jawab kayak flight information sama sebagainya. Oke, di keep tentang pekerjaan. Dan setelah itu capek banget karena almost full di
di apa ya, di business class, di first class. Kan kalau ini kan aku tadi pakai 777, ada first classnya, bukan first class sih, first suite, business class, ada first suite, ada business class, dan ada economy class gitu loh. Jadi tadi itu di business class sama di first suite itu almost full. Dan capek sih, capek banget gitu. Tapi kayak di pesawat tadi ada apa ya, ada rencana sama kru lainnya buat keluar gitu loh. Apapun yang terjadi, mau capek mau enggak, itu tuh enggak menghalangi kita untuk keluar, karena aku tahu ini tuh terbang pertama aku ke Paris gitu, terbang pertama loh gitu. Karena aku setiap terbang ke negara yang belum pernah aku kunjungin, aku itu kayak excited banget. Capek itu belakangan, itu aku nggak peduli, capek pokoknya di belakangan. Yang penting habis landing ini, terus tuh ke hotel, habis itu ya udah istirahat paling bentar doang, langsung siap-siap gitu. Dan tadi ketika aku keluar tadi kan bertiga, diajakin karena mereka tahu aku tuh first flight gitu, bukan first flight sih, first time going to Paris gitu. Jadi kayak yang oh my god, kamu, dia orang ini sih, orang Filipin dua-duanya, dan kamu tuh ini ya katanya pertama kali ya kesini gitu, pokoknya aku mau ngajak kamu ke Menara Eiffel katanya gitu. Jadi kayak oh seneng banget itu ada teman gitu. Sebenarnya ada juga sih yang kru yang ngajakin tadi, cowok, kayak tapi kayak nggak leluasa nih nanti gitu loh, kayak yang ya udah kita keluar bertiga doang gitu. So jadi apa ya, aku tuh tadi nggak terlalu banyak ngambil video di jalan segala macam, karena tadi juga kita belum pernah ke Menara Eiffel-nya, karena ini adalah hotel baru. So apa ya, video tentang Parisnya cuman kayak begitu doang, nggak terlalu spesifik banget gimana-gimananya, karena aku belum juga tahu terlalu banyak daerah di sini itu di mana aja, alamatnya gimana gitu kan. So for next, insyaallah kalau aku diberi kesempatan lagi ke Paris, aku akan share apa ya, tempat-tempat yang lain, kayak yang apa ya, di sini tuh katanya banyak banget tempat-tempat romantis, kayak vibes-nya itu kayak yang romantic country gitu, kayak oh my god, aku pun nggak tahu gitu loh. Yang aku tahu ke Paris itu pengennya ke Eiffel doang gitu. So jadi video aku kali ini explore Parisnya cuman segitu doang, dan semoga kalian suka untuk menikmati vlog-vlog aku selanjutnya. Dan besok pagi insya Allah aku akan bikin ini lagi, apa ya, review hotel sih. Hotelnya kayak ya kayak gitu, lumayan bagus sih hotel di sini. Dan apalagi ya, kenapa aku bilang perjalanan aku itu cukup menarik, karena setiap perjalanan orang itu berbeda-beda ya. Ada yang mulus, ada yang banyak kerikilnya gitu loh, tapi tetap mencapai tujuan yang sama gitu. Yang mulus-mulus aja itu tujuannya juga ke situ gitu. Yang banyak kerikil juga tujuannya ke situ gitu. Jadi tidak ada perbedaan tentang tujuan. Yang membedakan adalah bagaimana kita menjalani proses untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, di sini kenapa aku bilang perjalanan aku itu cukup menarik dan cukup untuk memotivasi bagi siapa yang ingin mencapai impiannya tersebut gitu loh. Karena perjalanan aku itu tidak semulus yang orang bilang gitu. Menurut aku ya, menurut aku kayak yang perjalanan aku tidak semulus seperti perjalanan teman-teman yang aku tahu gitu loh. Kayak awalnya aku ke Jeddah gimana, kayak sudah sampai Jeddah pun itu waktu itu tidak semulus dan semudah yang kita pikirkan, dan itu juga apa ya, belum menjamin untuk kita tetap untuk bekerja dan diterima di maskapai tersebut gitu dulunya. Tapi apa ya, kita tuh dari Jakarta nih, aku cerita singkat ya, dari Jakarta ke Jeddah.
Dari Jakarta ke Jeddah, ke Arab Saudi, kita itu dikirim untuk melakukan training. Nah, dalam training tersebut, kita itu harus menjalankan yang namanya belajar yang benar-benar fokus ke dunia penerbangan gitu loh. Jadi di situ sih yang terdapat kisah yang gak pernah aku bisa lupakan. Mungkin seumur hidup aku gak akan pernah bisa aku lupakan gitu loh. Karena kayak yang banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman tersebut. Nanti mungkin kalau ada waktu, aku akan sharing sama kalian tentang perjalanan aku. Insya Allah aku akan ceritain nih dari awal aku ke Jakarta. Kan aku berasal dari Riau, Pekanbaru. Dari awal aku ke Jakarta, gimana ceritanya. Dari awal aku sih sebenarnya nggak ke Jakarta dulu sih. Aku tuh dari Pekanbaru itu aku pergi ke Surabaya dulu gitu loh. Ke Jawa Timur itu kurang lebih 1 tahun, dan dari situ aku baru dijemput sama orang tua aku. Terus tuh aku ingin ke Jakarta, dan di Jakarta proses aku gimana juga di Jakarta, banyak juga pengalaman yang menarik di Jakarta. Setelah Jakarta ya berpindah ke Arab Saudi gitu. Pokoknya menurut aku cerita aku sangat menarik sih, dan sangat banyak aku mengambil pelajaran dari situ gitu loh. Pokoknya kalau ada waktu nanti aku akan sharing, insya Allah. Jadi untuk saat ini, untuk sekarang aku mau istirahat dulu. Malam pertama di Paris, Masya Allah. Semoga nanti aku bisa ke Paris lagi. Dan doakan aku untuk bisa ke Amerika Serikat. Apa ya? Amerika Serikat. Kayak nggak mungkin aja gitu aku ke sana gitu loh. Kayak namanya aja kayak Amerika Serikat. But nothing is impossible in this world. Aku percaya banget kata-kata itu dulu. Dan ya udah, sampai di sini dulu. Insya Allah besok kalau aku ada waktu, aku bakal bakal bikin ini video lagi di Paris kalau ada ya. Tapi kalau enggak, next video. Jangan lupa tonton terus video aku, dan insya Allah seperti janji aku tadi, aku akan nge-share perjalanan aku tuh gimana sih gitu loh. Perjalanan aku dari awal aku ngelamar jadi pramugari, sebelum jadi pramugari aku kerja apa aja, dan oke, seperti itu. Bye bye. See you on my next video. Bye bye. Capek banget.